Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel Malaki Evandre. Ya, hari ini Malaki kontrol lagi di klinik Dokter Hanifa. Ya, untuk kontrol fungsi hatinya. Udah lama ya nggak update video lagi tentang Malaki. Nih anaknya nih. Halo anaknya nih. Ya, kemarin baru aja Malaki cek darah lagi ya. Untuk kesekian kalinya. Terakhir itu dia fungsi hatinya sudah hampir normal sebenarnya. SGO-tes GPT-nya itu sekitar 70-an. Gamma GT-nya memang masih agak tinggi 100 tapi sudah jauh lebih baik. Bilirubinnya masih normal. Cuma kemarin baru aja cek darah lagi ya. Naik lagi nih fungsi hatinya. Jadi SGO-tes GPT-nya sekitar 120. Gamma GT-nya masih sekitar 100, bilirubinnya masih normal. Tapi memang Evandre ini kan sudah dioperasi KC sekitar usia 2 bulan ya. Usia 2 bulan dan harus tetap dijaga dengan terapi obat. Ya buat Bapak Ibu mungkin yang mengalami anaknya sama seperti Evandre, Malaki, tetap pasti ada yang masih mengkonsumsi obat urso ya. Ya sama juga begitupun dengan Malaki. Bo. Ya dia ditambah lagi dosisnya. Kita kesini yuk nak. Hop. Iya. Ya dosisnya ditambah lagi sama dokter Hanifa. Ya semoga bisa menekan fungsi hatinya untuk tetap bisa normal maksudnya ya, tidak tinggi lagi. Ya begitulah perjuangan kami untuk ya perjuangan saya terutama untuk dan istri buat bisa terus memperjuangkan, berusaha sebaik mungkin apa yang menjadi bagian kita merawat anak yang mengalami atresia sejak lahir dan sudah dilakukan operasi prosedur KASA ya. Ya walaupun memang banyak kenyataannya kalau saya perhatikan lewat IG Pejuang Hati, banyak diantara bapak ibu yang memiliki anak seperti Malaki Evandre yang anaknya mengalami atresia bilir ya sejak lahir. Ada beberapa juga yang mungkin tidak baik hasil kasainya, ada juga yang baik. Jadi memang setiap anak itu memiliki kondisi yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tapi tetap terus semangat, terus berusaha lakukan yang terbaik, lakukan bagian kita. Tuhan sudah izinkan kita memiliki seorang anak, Tuhan hadirkan anak bagi kita. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk terus memperjuangkannya sampai akhir. Apapun hasilnya serahkan saja sama Tuhan. Seperti hari ini tambahkan lagi dosis obat ursonya, dan Malaki udah beberapa lama nggak minum vitamin E. Ini harus minum vitamin E lagi agar fungsi hati SGO-tes GPT-nya bisa turun kembali ya. Doakan aja ya Bapak Ibu, semoga Malaki bisa normal fungsi hatinya. Dan mungkin saya pun sebagai orang tua berharap Malaki nggak perlu transplantasi hati, jadi cukup KC aja. Tapi kita nggak tahu, pengharapan manusia pasti pengennya yang bagus-bagus ya. Tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kita nggak pernah tahu seperti apa. Tugas kita cuma menjalani aja, melakukan bagian kita sebaik mungkin. Ini lagi nunggu obat nih. Obatnya lama karena lumayan banyak obatnya. Ya sebenarnya mau dicoba lagi, minum obat lagi 2 bulan ke depan, nanti dikontrol lagi dengan dosis yang baru. Nanti semoga ada perubahan. Dan biasanya Malaki ini minum obatnya atau pesan obatnya sih tepatnya untuk 15 hari sekali, karena terlalu banyak ditebus 1 bulan gitu. Selain harganya mahal ya. Ya obatnya memang cukup mahal, takutnya lembab, jadi obatnya lembab jadi kurang baik ya.
Coba buka topinya dulu, Nak. Iya. Papi yang pakai ya. Pakai. Ya, Malaki kalau dilihat ya keadaan anaknya ya segini, baik. Tumbuh kembangnya seperti anak-anak lain pada umumnya. Itu. Cuma memang keadaan di dalam tubuhnya kita nggak tahu ya. Maka dari itu untuk penyakit ini saya pun nggak bisa main-main, nggak bisa meremehkan gitu bahasanya. Kalau memang masih harus minum obat ya saya harus tetap memberikan dia obat. Karena kalau tidak diberikan obat sewaktu-waktu fungsi hatinya tiba-tiba naik, ya kita harus paksa lagi untuk fungsi hatinya turun lagi. Dan itu biasanya kalau sudah naik sulit tuh buat turun cepat lagi gitu. Dan untuk informasi sebenarnya Malaki ini minum obatnya nggak cuma Urso, ditambahin obat namanya Fluimucil ya, kayak semacam booster gitu ya buat bisa lebih mempercepat perbaikan fungsi hatinya. Udah beberapa bulan sih, udah hampir setahun Malaki ditambahkan obat itu kayaknya sih. Tapi memang nggak mudah juga ya, saya cuma bisa diarahkannya kemana ya, saya cuma bisa ngikut aja sih, karena juga saya nggak ngerti apa yang dia harus dilakukan. Jadi kalau memang yang terbaik harus minum obat ya saya akan tetap lakukan minum obat. Ya beginilah keadaannya Malaki sekarang. Coba mau lihat itu. Ketawa. Coba lepas dulu deh, lepas dulu nak. Nah, dia kalau di rumah bawel banget sih, bawel banget. Ya deh ya, kamu bawel gak? Hah? Bawel gak kamu? Ini lagi sambil nunggu obat aja nih. Kalau nggak sempat juga bikin video kayak begini. Ya paling sampai di sini dulu aja videonya. Ya buat Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah sempat melihat video Malaki sharing ya tentang pengalaman dia waktu awal-awal tahu atresia biliar, semoga bisa terbantukan. Sama halnya dengan saya juga nggak ngerti sama sekali waktu awal-awal, saya nggak tahu anak ini kenapa, seperti terjebak begitu. Jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan waktu itu. Jadi ya memang tidak mudah sih. Ya semoga dari video yang sebelumnya saya buat bisa menjadi sedikit gambaran lah untuk Bapak Ibu, setidaknya tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, saya juga berharap semoga Bapak Ibu yang nonton ini yang mungkin mengalami anaknya sama seperti Malaki, semoga bisa tetap sehat, tetap cepat pulih ya. Cepat pulih maksudnya, apapun yang sedang dilakukan, apapun yang sedang diusahakan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah dek. Dadanya gitu doang. Dadanya gitu doang. Bye bye. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia
dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan